Ada hadis sahih indal Hakim dalam kitab Mustadrak Hakim. Dalam kitab Mustadrak Hakim. Itu satu. Terus kata yang ngasih catatan kaki ini, Darul Minhaj ini, wa kalamul musannifi fi kitabil Ihya yukhalifu kalamahu huna. Sedangkan pernyataan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin berbeda dengan pernyataannya di sini. Gitu ya. Berbeda pernyataannya di sini, ya. Apa pernyataan di kitab Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin dikarang sebelum kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah lebih akhir sebenarnya. Nah, apa yang ditulis di Ihya? Waqad ruwiyah, dan telah diriwayatkan. Hadisun, sebuah hadis atau satu hadis, fi raf'il yadaini, dalam hal mengangkat kedua tangan fil qunuti saat kunut. Kata Imam Ghazali di Ihya, fa idza shahhal hadis, maka jika hadis itu sahih, ustuhibba dzalika. Jika hadisnya sahih, maka mengangkat tangan itu disunatkan. Ini kalimat ini ditulis sebelum beliau menulis Bidayatul Hidayah. Berarti dalam pandangan beliau, saat beliau menulis Bidayatul Hidayah, menurut beliau hadisnya tidak sahih. Tetapi kemudian oleh para ulama bermadzhab Syafi'i setelahnya, pandangan Imam Ghazali itu dikoreksi. Dikoreksi bahwa hadisnya sahih. Sehingga pada saat kunut, imam dan makmum dua-duanya mengangkat tangan. Oke ya, clear ya. Kenapa berbeda? Ya karena berbeda dalam menilai hadis. Wa yaqra'ul ma'mumu, sementara makmum membaca baqiyatul kunut, membaca sendiri, ya. Membaca sendiri sisa dari kunut yang ada, yaitu pada saat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, itu sendiri. Oleh karena itu biasanya imam itu diam. Ya. Begitu sampai di sini imamnya itu diam. Imamnya diam. Oke. Ini juga menarik, ya. Kenapa imamnya diam? Kenapa imamnya diam? Karena kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu bukan kalimat doa. Itu bukan kalimat doa. Itu adalah kalimat pujian kepada Allah. Karena kalimat pujian, maka makmum tidak mengucapkan amin. Makmum tidak mengucapkan amin. Nah, ini diatur demikian agar makmum suruh baca sendiri, imamnya diam, supaya makmumnya tidak mengucapkan amin. Padahal imamnya lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Imamnya lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Lagi memuji nggak perlu diaminkan. Sehingga ada diamnya saat kunut. Kalau di tempat umpamanya di Masjidil Haram umpamanya, ya, itu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, ya. Itu tetap dibaca keras. Tetap dibaca keras. Dan makmumnya bagaimana? Ya karena makmumnya ngerti Arab, ngerti bahasa Arab. Sehingga pada saat imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik dengan suara lantang atau suara keras, makmumnya tidak mengucapkan amin. Perhatikan Bapak Ibu, makmumnya mengucapkan ya Allah, ya. Biasanya begitu kalau di sana, ya. Walaupun di Masjidil Haram itu bukan ukuran, tetapi maksudnya karena mereka ngerti Arab, imamnya lagi muji Allah, mereka tidak mengucapkan amin, tapi mereka mengucapkan ya Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik ya Allah, wa la yadhillu man walait ya Allah. Jadi bukan amin, ya kan? Nah, ini berarti ada masalah lain. Ini masalah kalau memang itu yang terjadi, masalahnya masalah lain, masalah paham bahasa Arab dan tidak paham bahasa Arab. Ya orang-orang tidak paham bahasa Arab itu ya lagi haji atau umroh, masya Allah ya. Baik dari Indonesia, Malaysia atau dari negara-negara lainnya, dari Turki yang nggak ngerti bahasa Arab lah secara umum ya. Mereka itu kan pada datang ke Gua Hira. Mereka pada datang apa? Ke Gua Hira. Nah, bahkan bukan hanya datang lihat dari bawah, naik juga ke atas. Naik juga ke atas. Itu kan oleh pemerintah Saudi
oleh pemerintah Saudi tidak dibikin tangga naik yang bagus gitu kan. Tetap dibiarkan seperti pada suasana alamnya pada zaman sejak dahulu kala, nggak dibikin tangga naik dirapikan gitu, enggak. Sehingga naik ke atas itu sangat berbahaya. Naik ke atas itu apa? Sangat berbahaya. Tapi ya pada naik ke atas. Lalu di sana ada banyak orang-orang yang bertugas, askar atau siapa bertugas, sebisa mungkin mengingatkan jamaah untuk tidak naik ke atas karena berbahaya naik ke atas. Nah, tentu karena yang bertugas itu orang Arab, ngingetinnya pakai bahasa Arab. Nah, bahkan kadang-kadang mereka jengkel, marah juga. Marahnya juga pakai bahasa Arab, ya kan? Nah, orang-orang yang ngerti bahasa Arab dimarahi pakai bahasa Arab, dibalasnya dengan apa? Dibalasnya dengan mengangkat tangan dan mengucapkan amin, ya, dimarahi gitu. Wah, jangan naik, bahaya itu. Nah, kata kita amin, ya kan? Semakin diomelin, semakin panjang aminnya, amin, ya kan? Nah itu kalau memang masalahnya adalah masalah paham dan tidak paham, nah itu di situ ya. Oke. Bahkan dulu waktu saya kuliah itu ada Jumatan, ya. Jumatan yang khutbah kan para dosen. Di kampusnya kampus berbahasa Arab, ya. Nah, tentu khutbah itu dari awal sampai akhir semuanya bahasa Arab. Tidak ada selingannya bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, semuanya bahasa Arab. Nah, itu ada sekolah SLTA paling dekat dengan kampus kami dulu, ya. Saya nggak perlu sebutkan, ya. Ada sekolah SLTA, kampusnya paling dekat dengan kampus kami itu. Itu mereka senang kalau sholat Jumat itu di tempat kami melaksanakan sholat Jumat. Jadi banyak anak-anak SLTA itu pada sholat di tempat kami itu, kita gitu ya. Kita pun jadi bertanya-tanya, kok mereka pada sholat di sini? Kita tanya, dek, kenapa sholat Jumat di sini? Memang paham katanya. Ya? Apa yang disampaikan oleh khotib tadi. Ya. Kata mereka jawabannya di luar dugaan kita. Ya kami lebih senang sholat di sini kak katanya. Karena khutbahnya dari awal sampai akhir doa semua. Khutbahnya dari awal sampai akhir apa? Khutbahnya dari awal sampai akhir doa semuanya. Nah ini asik ini ya kan. Ya namanya orang Arab ya kan. Kalaupun dia berduka bersedih bahasa Arab ya kan. Dia marah-marah pun bahasa Arab ya kan. Nah, kita taunya kalau Arab itu ya Arab tinggal diamini saja begitu kan. Nah dalam doa kunut itu kembali sini dalam doa kunut Bapak Ibu ya. Itu ada yang sifatnya doa dalam arti permintaan atau permohonan, ada yang sifatnya pujian. Ada yang sifatnya pujian. Nah, pada saat doa dan permohonan, maka kita sebagai makmum yang mendengar mengucapkan amin. Dalam arti, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Itu mana amin kan? Kabulkanlah permohonan kami. Nah, pada saat kalimatnya bukan kalimat permohonan, kalimat pujian, ya tentu kita tidak perlu mengucapkan amin. Tidak perlu mengucapkan apa? Amin. Karena lagi memuji. Ya. Oke. Nah, supaya kira-kira kan begitu. Supaya saat imam membaca kalimat-kalimat pujian tidak diaminkan oleh makmum, akhirnya yang terjadi adalah imamnya tidak mengeraskan bacaannya. Jadi saat fa inna kata qadi wa la yaqdu alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, untuk nastaghfiruka ini bisa diaminkan. Untuk nastaghfiruka. Tapi kan mana yang diaminkan mana yang tidak ini susah. Ya akhirnya didiamkan. Nah, pada saat diam repotnya lagi kalau makmum nggak ngerti. Nah, saat imamnya diam itu makmum disuruh baca sendiri fa inna kata qadi tadi. Itu kenapa ada amin dan kenapa tidak ada amin itu babnya di situ. Wallahu a'lam. Terus lanjut masalah doa sudah selesai ya. Yang adabnya di mana? Letak adabnya tadi adalah posisi adabnya satu imam jangan berdoa untuk dirinya sendiri.
Ya meskipun ulama mentoleransi seandainya untuk diri sendiri pun ya tidak masalah. Ini udah nulis, bahkan waktu nonton sepak bola di mana komentatornya pakai bahasa Arab ya, penontonnya pun juga ikut mendoakan dan mengaminkan ya. Nah, itu. Ini memang pernah ya. Jadi dulu persiapan Piala Dunia itu, di antara persiapan Piala Dunia itu adalah Indonesia lawan Arab Saudi ya. Indonesia lawan Arab Saudi ya. Jadi kalau ada diaminkan ada benernya juga kadang-kadang ya. Jadi waktu itu kebetulan saya nonton juga. Jadi Indonesia lawan Arab Saudi sebagai pra Piala Dunia. Itu sudah 45 menit pertama itu posisi masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong. Memasuki babak kedua sudah berlangsung beberapa menit, posisi masih kosong-kosong. Ini kan bagi sebagian orang Arab Saudi, ini aib bagi sebagian Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka berpandangan mereka itu kan kelas tuan. Kelas tuan. Indonesia itu kelas pekerja atau pegawainya. Masa tuan main bola berhadapan dengan pegawainya nggak bisa menang gitu kan. Nah, karena situasinya begitu dan mainnya di Arab, komentatornya pasti pakai bahasa Arab, ya. Itu berdoa beneran itu, ya. Komentatornya itu berdoa beneran, oh ya Allah, ya kan? Kata komentatornya sambil ngangkat tangan begitu, ya Allah, unsurna ya Allah, ya. Unsurna alaihim ya Allah, ya kan? Nah, itu yang repot memang kalau penonton Indonesia ikut amin, berarti dia mendukung Saudi itu, ya. Berarti dia mendukung Saudi itu. Unsurna kata dia, unsurna ya Allah, ya. Berikan kemenangan kepada kami ya Allah mengalahkan mereka, ya. Mengalahkan mereka. Nah, itu waktu itu ada juga orang Arab yang menonton bersama saya itu. Kata dia, Masya Allah ya dia. Hal hum fil jihad, katanya gitu ya kan. Mereka memandang bola ini seperti jihad aja, sehingga doanya unsurna ya Allah ya. Unsurna ya Allah ya. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Itu intermezzo aja ya. Jadi adabnya adalah kalau berdoa jangan sendirian, suaranya lantang, tapi diatur tadi pas memuji suaranya tidak dilantangkan supaya makmum membaca sendiri. Makmum membaca sendiri. Tapi begitu nastaghfiruka wa natubu ilaik itu sebenarnya sudah berdoa lagi itu. Aku mohon pengampunan kepadamu ya Allah. Itu sudah diaminkan itu ya. Selanjutnya mestinya juga sudah bisa diaminkan. Salawat dan salamnya itu kan juga doa itu. Tapi biasanya sebagian imam pokoknya begitu diam langsung diam sampai kemudian takbir untuk sujud ya. Takbir untuk sujud. Lanjut sekarang. Wala yaqiful makmum, ini ada makmum sekarang. Wala yaqiful makmumu wahdahu, dan jangan sampai ada seorang makmum berdiri sendirian. Seorang makmum sendirian bikin shaf sendiri, berdiri sendiri jangan. Bal yadkhulus shaffa, tetapi dia menyelipkan dirinya pada barisan di depannya. Menyelipkan dirinya pada barisan di depannya kalau masih mungkin. Kalau masih mungkin. Au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau menarik satu orang dari barisan depannya untuk mundur membersamai dia. Wala yambaghi lil ma'mumi an yataqaddama al imam, dan tidak sepatutnya bagi seorang makmum untuk mendahului imam. Untuk mendahului imam, tidak sepatutnya makmum mendahului imam fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan imam atau perbuatan-perbuatan makmum juga bisa, perbuatan-perbuatan imam, au yusawiyahu, atau barengin ya. Atau membarengi, menyertai atau membersamai, bareng ya. Bal yang bagi an yata'akhir, justru hendaklah atau justru sepatutnya makmum itu lebih belakang dari imam. Lebih belakang dari imam. Makanya sebagai imam ya, sebagai imam kalau dia belum dalam posisi mendekati rukuk, jangan takbir. Jangan bunyi takbir dulu. Karena sebagian makmum begitu dengar bunyi takbir,
langsung ngejar dia. Nah, sementara posisi dia masih berdiri. Nanti khawatir makmumnya mendahului. Jadi takbirnya imam saat posisinya sudah mendekati rukuk, sehingga begitu dengar takbir seandainya ada makmum yang begitu cekatan menyusul, tetap posisinya posisi setelah imam. Fala yahwi ila ruku. Karenanya tidaklah menurunkan posisi badannya untuk rukuk. Tidaklah dalam posisi menurunkan badannya untuk rukuk illa idzan tahal imamu ila haddir raki'in, kecuali jika imam sudah benar-benar dalam posisi rukuk. Kecuali jika imam telah benar-benar dalam posisi rukuk. Wala yahwi la sujud, dan janganlah makmum menurunkan badannya untuk sujud. Untuk sujud malam tasil jabhatul imamil ardi, selagi jidatnya imam belum menyentuh posisi sujudnya. Selagi jidatnya imam belum menyentuh posisi sujudnya, ya. Ya, wala yang bagi lil makmum al-waqifi fis shaffi an yata'akhkhara an muwafaqati jarihi al-khariji anis shaffi wa wahdahu, ya. Jadi ini diatur nih makmum yang datang terlambat sendirian bikin barisan ini, ya. Jadi diaturnya bagaimana? Wa dzalika bi an yuhrima bis sholati qabla jarrihi. Jangan takbiratul ihram, ya ini ya. Bi an yuhrima bis sholati qabla jarrihi, wala yang bagi dan tidak sepatutnya lil makmumi, bagi makmum al-waqifi yang berdiri fis shaffi di barisan, tidak sepatutnya yata'akhkhar. Yata'akhkhar itu terlambat an muwafaqati jarihi, untuk menepati atau membersamai pihak yang menariknya, al-khariji yang keluar anis shaffi dari barisan, wa wahdahu sementara dia sendirian. Supaya begitu gimana? Wa dzalika bi an yuhrima bis sholati qabla jarrihi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia jangan menarik sebelum takbiratul ihram. Jangan menarik sebelum takbiratul ihram, itu ya. Alasannya adalah wa dzalika li anna muwafaqatahu sunnatun. Sebab membarengi atau membersamai orang ditariknya itu merupakan sunnah. Ini agak susah juga nih, makanya muncul tanda tanya di sini. Jadi suruh takbiratul ihram dulu baru menarik. Baru apa? Menarik. Nah, kalau yang biasa terjadi kan kita tarik dulu baru kemudian takbiratul ihram. Kalau tarik dulu berarti posisi takbiratul ihram kita terlambat. Tapi prakteknya susah juga ini, ya kan? Nah, ini mengamalkan ini susah juga. Kenapa? Iya, kalau dia sendirinya itu saat imamnya belum takbiratul ihram. Yang susah itu kan sendirinya karena sudah rakaat terakhir. Nah, itu kan nggak bisa kalau begitu. Jadi kalimat catatan kaki di sini, kenapa saya baca? Anak khawatir ada yang baca juga. Ini juga bermasalah kalau dipraktekkan. Jadi apakah sudah takbiratul ihram ataukah belum takbiratul ihram, ya? Saya kira ini bab ini kita buka sajalah ya. Sebab kalau harus takbiratul ihram dulu baru narik dengan alasan, ini dengan alasannya kan di sini. Dengan alasan supaya terjadi muwafaqah. Antara takbir yang ditarik dengan takbir yang menarik itu terjadi kebersamaan, itu sudah tidak bisa terpenuhi syarat itu. Syarat itu sudah tidak bisa terpenuhi pada saat sudah terlambat. Pada saat sudah terlambat rakaatnya. Yang seperti itu baru bisa terjadi manakala ya, imam belum takbiratul ihram, barisan sudah terjadi, terus ada yang sendirian. Terus ada yang, berarti kan seluruhnya belum ada takbiratul ihram. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka ya ditarik dulu baru takbiratul ihram bareng-bareng. Baru takbiratul ihram bareng-bareng antara menarik dengan ditarik. Ya kan? Karena belum takbiratul ihram. Atau kalau masih di rakaat pertama yang ditarik itu berarti dia batal
batal takbiratul ihram pertamanya. Tapi sayang juga kalau batal, ya kan? Untuk membarengi takbiratul ihram yang menarik. Ini kan repot ini, ya. Jadi persepsi bahwa takbiratul ihramnya yang menarik dengan yang ditarik bareng itu hanya bisa terjadi jika saat dia berdiri posisi makmum seluruhnya belum ada yang takbiratul ihram. Itu persepsi baru terbentuk di situ. Selain itu, ya, akan timbul masalah. Kenapa? Karena kalau yang ditarik membatalkan takbiratul ihramnya meskipun masih di rakaat pertama, dia akan kehilangan fadilah mendapati takbiratul ihram imamnya. Hanya demi membarengi yang datang terlambat. Kan repot kalau begitu, ya. Kan repot kalau begitu. Oke, ya. Jadi walaupun ada catatan kaki seperti ini, ya, ini juga catatan kakinya oleh yang nyetak dikasih tanda tanya juga. Ya. Berarti adab tentang imam dan makmum sudah selesai, ya. Alhamdulillah, ya. Oke, saya kira pelajaran kita di pagi hari ini sini dulu, ya. Ini lebih banyak Imam Ghazali walaupun temanya tentang tazkiyatun nafas lebih banyak berbicara tentang ketakwaan lahiriah. Ketakwaan lahiriah walaupun ada juga sisi-sisi ketakwaan batin atau yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, yaitu masalah yang berkaitan dengan adab imam tadi, ya, juga adab makmum dan juga adab sesama makmum tadi. Oke, sementara itu dulu, ya. Kita tutup pengajian kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.